langsung aja. Karena dengan kehadiran beliau di dunia ini, kita senantiasa diberikan berkah hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemauan kita dalam beragama, yaitu bertauhid khususnya. Mudah-mudahan pun berkah semuanya dari apa yang kita usahakan di sini. Kita bahas apa ini? Tentang Mengenal Allah dari luar dalam, dan dari luar dan dari dalam. Ya. Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan untuk mengenal Allah lewat man arofa nafsa faqad arofa rubahu. Mengenal Allah dari dalam. Nanti akan saya jelaskan untuk mengenal Allah dari luar dan bagaimana mekanismenya hingga sampai bertemunya kita suatu ilmu dan bagaimana sosok kewalian itu bisa diberikan predikat kepada Allah, dari Allah kepada kita semua ini. Ya mudah-mudahan ini berkah semuanya ya, nyantai ya. Jadi memang hal-hal yang namanya belajar dari kemarin itu kan saya ngomong dari dalam kita belajar terus dan belajar. Kalau dari luar namanya nggak belajar. Pertama dulu itu dari dalam, kita berpikir juga dari dalam. Kita juga mau belajar sekolah SD, SMP, SMA yo dari dalam. Wis namanya cari uang, masuk kerja. Wis apapun yang dinamakan masuk itu adalah sesuatu hasil input yang mana kita mendapatkan sesuatu hasil. Kalau yang namanya keluar kerja, keluar sekolah itu namanya tidak belajar itu, Pak. Nah, di luar sulit kita bisa diadakan pengakuan oleh Allah. Kalau kita tidak tahu dari dalam, kita berpikir juga dari dalam, otak kita juga berada di dalam. Seumur hidup kita tidak pernah melihat otak kita, hati kita yang bagaimana, nggak pernah. Kita hanya belajar ilmunya dan merasakan dari rasa inilah yang kemudian kita tangkap oleh memori seperti talamus, hipokampus, amigdala, sampai ke titik temporalis, titik tengah, yaitu titik Godspot. Meskipun melewati zero man proses, yaitu proses pengenolan. Di dalam zero man proses itu macam-macam, ada orang ingin jadi nomor satu, ingin jadi yang terunggul, ingin jadi orang yang pintar, ingin jadi orang yang termulia dan lain sebagainya, itu pasti ada di dalam jiwa manusia. Dan itu connect dengan alam paralel, alam-alam yang di samping-samping kita seperti ruas-ruas buku, connect terus, connect itu. Nah, dari dalam ini tujuan kita belajar ngaji di sini hanya untuk menyatukan antara dohir dan batin, penyatuan suhudul wada fil kasro, suhudul kasro fil wada. Dari tunggal dulunya itu berpendar menjadi banyak, dari yang banyak itu akan menjadi tunggal. Nah, ini. Nah, disinilah dari suhudul wada fil kasro, di sini kita belajar konsep ada apa dengan rohani kita. Nah, di sini banyak sing tak ajarno kemarin mungkin bisa di koyu nempelin nur, yang terjadi adalah kesadaran pemahaman. Ada koyu yang nempelin sir, yang penciuman batin terbuka, yang bisa membuka tabir rahasia itu lewat pola nafas kita. Mata batin kita akan terangkat, terupgrade, naik ke permukaan dikarenakan pola nafas. Kemuliaan akan hadir, makom akan hadir ya dari pola nafas kita, semuanya dari nafas. Ada yang koyun nempel ilafi, maka lidah batin kita akan terbuka, yaitu coro kita bisa memedar suatu unsur rahasia apapun di alam semesta ini dari roh ilafi tersebut. Ada koyun yang nempel naf, maka kita tidak mudah dikendalikan hawa nafsu, justru kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Ada koyun yang nempel budi, maka sangdat berada pada jantung dan pikiran, yang ada cuman kesadaran jagat. Dan koyun nempel jasad, sangdat berada pada darah, dan itu sebabnya manusia bisa bergerak termasuk orang gila. Lah orang gila ini pada levelnya koyun nempel jasad, sangdat berada pada darah. Makanya untuk kesadaran jaga belum terjadi pada orang gila karena lepas dari situ. Karena koyun tidak pernah nempel pada jantung dan pikiran. Disinilah mereka orang-orang bersyariat hanya memakai dasaran panca indera, apa yang didengar, apa yang dilihat lantas diyakini, di situ aja. Untuk orang-orang hakikat biasanya mencapai tingkatan yang teratas daripada itu. Nah, disinilah kita belajar untuk bisa menyatukan jiwa dan dohir.
Rasa dan dohir inilah harus bersatu. Maka di dalam Al-Quran disebut dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Diri kita ini kitab, Pak, yang mana landasannya harus disatukan. Selama ini kita berlandasan kepada dohiriyah, aturan-aturan ritualisme, bukan spiritualisme. Jadi spiritualismenya kita ngikuti apa yang terhampar di alam semesta ini. Hingga kita yang melakukan dengan gerak badan ini adalah suatu metode-metode ritualisme, yang mana nanti akan ditimbang semua amalan kita. Dan di dalam hukum halal haram, makruh mubah, wajib sunnah, iki oleh iki gak oleh itu landasannya ada pada sasaran hukum, yang mana hukum itu mengikat. Yang mana kalau kita ngikuti hukum tersebut, ya di dalam hukum tersebut ada berbagai macam pahala, dosa dan lain sebagainya. Nek ngikut sholatnya nanggone masjid, ya maka diberikan ganjaran 27 rakaat. Kalau sholat sendiri di rumah diberikan ganjaran satu lah. Kalau di masjid 27 pahala, nek nang ngene omah iku padha wae siji. Nah, itu di dalam hukum wajib sunnah, cuma di dalamnya itu ada ikatan dan ada buah dari hasil ibadah kita, termasuk dosa-dosa. Kalau kita nggak ngelakoni di situ, di dalamnya wadah namanya hukum itu ada semacam dosa dan pahala yang ngikuti alam semesta. Yang ngikuti alam semesta. Makanya sulit, Kak, kiranya kalau kita yang sudah pernah melakukan ibadah dohir dan itu sering, itu untuk berpindah haluan kepada ibadah batin sulit banget. Pemahamannya berbeda, kebalik. Pemahaman yang ada itu untuk bisa menyatu dengan sifat batiniah itu sangat sulit. Umumnya orang-orang yang wis kadung kulino nglakoni ibadah dohir mengatakan bahwa ibadah batin ini syirik. Padahal batin ini kosong. Dipentingkan karena Allah sudah mengikat bahwa awalun wal akhiru dohiru wal batinun itu ditunggulah awal dan akhir di dunia ini. Karena jasadnya alam semesta ini ya dua, awal dengan ini untuk makhluk yang disebut alam semesta ini. Nah, ini pada kita ranah dohirnya alam semesta. Awal inilah, karena besok tingkatan batinnya alam semesta pada tingkatan akhir. Kemudian Allah juga menyatakan wadzohiru wal batinu itu seimbang. Jadi alam yang atas namanya diri kita ini kayak Gus Anton, Gus Koiron dan lain sebagainya itu dikasih nama semesta alami Gus Anton, semesta alami Gus Koiron, semesta alami Agus. Tidak ada lagi. Kalau alam semesta inilah yang disebut alam semesta, maka bumi yang dipijak ini disebut fil ard, bumi. Langitnya disebut samawati. Nah, langit dan bumi, inilah bumi dohire, langit itu batine. Inilah dohire Gus Anton dan batine juga ada. Nah, dalam penyatuan wujud tunggal itu dibutuhkan untuk bisa mengenal Allah dari dalam, yang mana akan disinkronisasi dengan wujud yang ada di alam semesta ini. Karena kita bagian dari alam semesta, kita punya di alam semesta ini punya air, api, angin dan tanah. Di dalam diri juga punya anasir air, mutmainah, api, amaro, tanah, luama, angin, sufia. Jadi amara, sufia, luama, mutmainah itu ada. Yang mana dalam penyatuannya harusnya kita memahami. Tanpa memahami itu tidak bisa dikatakan kita bersatu. Karena kita mengelak dengan landasan ini yang ada di alam semesta ini. Demikian kalau dikodimkan alam semesta mempunyai Jibril, Mikael, Israfil, Israel. Sama, wujudnya juga sama. Nah, pelawangannya di kita lisan, hidung, penciuman, berlogokan sufia, mutmainah mata, amaroh pendengaran, penglihatan. Setelah masuk dari dalam untuk suatu keyakinan, maka mutmainah menjadi akhlak kita. Sufiah menjadi pikiran kita, luamah menjadi ingatan kita, amaroh menjadi perasaan kita. Sama duduknya di situ, semua sama. Juga potensinya sama juga. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari mana bumi ini ke sana. Mutmainah kita juga menyampaikan wahyu di mana hati kita bisa menangkap, lantas
dilarikan sebagai wahyu ke otak kita hingga kita bisa menjabarkan sesuatu perkara-perkara yang masih subhat atau perkara-perkara yang masih terselubung yang disebut sirullah. Jikalau kita mampu marifatul rasa, marifatul fi'il, marifatul afa'al, mengenal Allah dari sisi rasa, mungkin bisa mengenal Allah dari sisi fi'ilmi, atau mengenal Allah dari sisi suatu perbuatan apapun bentuknya, semua sifat, maka yang terjadi adalah kita sudah menyatu pada diri kita sendiri. Wujud penyatuan ini orang Jawa mengatakan dalam Wedaran Wirid Hidayat Jati, wong iku kudu iso madep mantep molimo kalau di sini madep mantep makaryo manembah manunggal kalawan Gustine. Madep dulu imane. Bahwasanya Anda harus mengakui bahwa sisi ruh sing sampean iso ngrasakno jeruk iku rasane kecute kaya apa, sing iso ngrasakno apa namanya pahit. Terus bagaimana wujud sang pahit kita lho gak ngerti. Wujude asin iku kaya apa wujude. Uyah garam iku bukan wujud cak. Iku bentuke memang nak putih kaya garam ngono kudu asin. Nyatane gula putih ya legi. Padha putih iku kudu, Pak. Kita nggak akan tahu bagaimana bentuk manis, bagaimana bentuk pahit, bagaimana bentuk asin, kita nggak akan tahu. Juga bentuknya rasa, juga kita nggak tahu. Bentuknya apa namanya sakit, ataupun bentuknya orang senang juga nggak tahu. Kalau kita lihat orang senang itu guyune, tertawa nih, itu bukan suatu bentuk, itu efek daripada rasa tersebut, hingga mengikuti efek dari dohiriyah bahwasanya kalau kita senang tertawa, kita senang bahagia, bentuknya macam-macam. Terus kita susah, kita sakit, mengadu, mengeluh, itu bentuk dari efek resonansi yang ada di dalam getaran. Seperti kalau senar gitar kita mainkan, itu gaungnya ini kan resonansi, bentuk daripada rasa-rasa tersebut. Cuman diri kita ini hanya seonggok gelombang getaran-getaran saja, yang mana kita hanya mampu merasakan. Nama kita mampu merasakan. Efek dari suatu perbuatan kita, ya kita cuma mampu merasakan. Hanya dikasih rasa, terus mata kita bisa melihat dari efek yang mampu kita rasakan. Kenapa kita melihat sesuatu itu indah ataupun buruk, kita hanya bisa mempersepsikan saja, tidak bisa menyimpulkan yang sebenarnya terjadi. Terus kita mendengar, kadang-kadang mendengarkan suara itu efeknya menyakitkan, itu juga efek dari rasa saja. Efeknya menyenangkan, dan bagaimana itu efek rasa saja. Manusia yang kualitas, efek apapun tidak ngefek. Yang penting rasa sing tunggal. Rasa yang dulunya tidak pernah ada, kemudian jadi ada, terus bisa membedakan ini loh rasa ini. Makanya disebut manungso, jare wong Jawa iku manunggaling rasa. Kudu iso nyatokno rasa sumber daripada rasa-rasa yang sebenarnya rasa. Rasa yang tidak ngefek, rasa yang ngungkul. Apa dulu memang cuma ada sifatullah yang sifatnya jamal, kohar, jalal, komar, hayu, indah, elok, sempurna. Di situ perkasa ya semuanya itu. Yang mana rasa-rasa yang menyedihkan itu tak akan pernah ada. Jadi kalau ada suatu peristiwa yang menyedihkan, tidak berpihak ke kita, itu sebetulnya bukan rasa yang sebenarnya. Rasa yang sebenarnya ya milik Allah. Ayo kita satukan manunggaling rasa ini. Manusia itu rasa sing indah, ayu, elok. Apapun perbuatan di luar asal bisa merasakan sing indah, ayu, elok, robah aja. Piye carane ngrobah? Dari awal kita merubah. Sakit iso tertawa itu sulit. Ya menderita bisa tertawa sulit. Mun nek iso digawe guyu. Engko kene iki lara guyu karepe dhewe sangkane wong edan. Iya, padahal kene iki mung ngarepe ngilangi rasa sing iku mau ben bersyukur. Ya apa disakiti awakmu iso guyu mesem iku lho. Padahal kadang-kadang itu gak sesuai karo fitrahnya kita ya. Diri kita dengan keluarga kadang-kadang ya kita merasa terdolimi apa itu digawe guyu ae, digawe sabar ae wis. Gak usah dirae kena rada daplek-daplek sithik ae ngono ae. Sing penting dirimu iku seneng iku ya apa, iku indahnya nang batin iku aja dilarani ati, Cak. Cukup loro untu ae timbangane loro ati. Loro untu gak apa-apa, aduh ngono atine aja sampe loro, Pak. Nek doire ngono gak ngefek. Wis karek meneng karek anu wis beres iku.
Nah kan gitu. Ini untuk manunggaling rasane awake dhewe sebagai manusia. Ya apa mendohirkan dohir iki karo batin iki bersatu. Ya ibaratnya nek dohir iki senyum ya atine kudu senyum, kudu senenge ngene. Supaya bersatu ngono, Pak. Nah, jadi asline dari Jamal Komar Jalal, Hayu Indah, perkasa, sempurna. Iku sifat Allah yang pertama iku papat iku teko loro Pak. Rahman Rahim berpendar jadi papat iku berpendar lagi menjadi 20 sifat Allah, 21 yang satu disembunyikan Allah sifat jais wenang. Lah iku dari 20 iku berpendar dadi Asmaul Husna 90 saka asline satu sing siji kuwi nak mampu iku jenengmu dhewe. Karena kalau kita mampu menyerap ya iku jenengmu dhewe. Dan itu ndak ada sing jelek. Ar-Rahmanur Rahim, Malik Al-Quds, Kudus, Karim, Jabal, Latif, yang Maha Halus, Ar-Rozak, Al-Ghaniyu, Al-Adil, Al-Hakam, Al-Hakim, sampai As-Sobur. Semuanya itu yang 99 subur tangan kita ini, 18 dengan 81 nek ditambah 99 Asmaul Husna iku wis ditemplekno nang tangane menungso cak. Karena ditempelkan nang tangane menungso iku asline sing dituting situk jenengmu Ismul Adzam. Namamu siapa yang membawai seluruh 99 Asmaul Husna. Nah, iku nang ngene kuwi nang jiwane menungso iku karena Asmaullah wis tersifati sifat menungso. Jadi kita ndak usah bingung-bingung. Asline itu. Jadi manusia ini adalah produk dari surga. Nah, meskipun awalnya dari saripati tanah yang dicecep bapak ibu kita, tapi bapak Adam itu adalah produk-produk surga. Makanya warisan swarga itu luar biasa dikekno bapak Adam. Ya kita anak cucunya ini pastilah akan kembali. Dulino kaya apa pasti akan kembali nang ngene swarga. Dadi kliru awakmu nek gak bali nang swarga. Nah, iya toh. Kecantol mak lampir, kecantol rondo, mbuh nang ndi akhire gak balik nang omahe swarga kuwi mau. Nyasare nang ngene neraka iku dadi produk gagal. Jadi kalau manusia produk yang benar itu mesti kudu sadar kalau dia punya batin. Syariat dibentuk kayak apa Rasulullah itu hanya untuk mengarah ke batin. Supaya batin ini lebih bisa menguasai dan akan menjadikan landasan perekat daripada dohir ini nanti. Nah kalau sudah melekat antara dohir dan batin itu manunggal, benar-benar manunggal, lah maka di saat inilah alat kita hanya untuk bisa mengenal Allah. Pun ada tingkatan lagi di atasnya, yaitu menyatukan diri kita dengan alam di sini. Karena memang kita ini produk dari yang diberikan Allah, suatu produk manusia pun juga berada pada landasan alam bumi dan langit ini, wa samawati wa ma fil ardh. Nah terserah, disinilah yang saya ajari bagaimana kita bisa menyatukan dohir dan batin hingga batasannya pada ketidakragu-raguan. Nah mungkin bagi pemirsa yang di rumah sama saja, mungkin sama-sama berpikir kita. Kalau ada landasan yang masih ragu-ragu, ngambang, ada apa dengan dirimu? Ada apa dengan diri kita? Padahal kita diciptakan Allah sama, punya dohir dan punya batin. Nah batinnya disentuh kok masih begini, masih mempertahankan dohiriyah, padahal itu harus disatukan. Ada apa? Cara penyatuannya mudah. Nah, itulah yang dinamakan ainul yakin. Ilmu yakin, apa yang kita lihat lewat panca indera kemudian kita yakini, itu namanya ilmu yakin. Harus dengan ilmu yang ditangkap oleh panca indera baik pendengaran maupun penglihatan. Nah, umpama sholat yang bener gini, ya itu ilmu yakin. Nah, Rasulullah dulu begini-begini dari tausiahnya para ustadz-ustadz, itu ilmu yakin. Nah, belum bisa masuk ke ranah ilmu yakin. Orang yang seperti itu keyakinannya ilmu yakin, maka tiap bulan, tiap minggu, bahkan tiap hari harus disiram terus supaya masuk ke ranah batin. Uculo seminggu, 2 minggu balik menaiman. Itu karena memori yang di dalam batin belum terisi, hanya yang dilihat aja, pandangan pendek, pikiran pendek, memori pendek, yang diingat sak naliko. Nah, yang diingat sak naliko ini semasa kita mengingat inilah ilmu yakin. Apa yang dia dengar, apa yang dia
kuat iman ini. Koyo kuat. Tingkatan batin Anda tidak bisa menggunakan ilmu yakin, tetapi mendownload ainul yakin. Apa yang ada di alam semesta ini didownload menjadi suatu keyakinan di dalam diri, tumbuh hidup dan terjadi saat ini, tidak mati di dalamnya. Wa kullu liman yudul bisa bililai anwatun wal ahyau walataslu. Mereka tidaklah mati melainkan hidup. Walataskulun, hanya engkau saja yang tidak memahami. Jadi Rasulullah yang ada di alam semesta ini kita sudah tidak menangi nabi-nabi, sudah meninggal pada dikubur di Arab sana, di Medina, ada yang di Turki, ada yang di Mesir, ada yang di Palestina, macam-macam nabi-nabi di sana. Tetapi tingkatan ainul yakin di-download karena kita bagian dari alam semesta yang disebut alam kecil zohir, harus mendownload sama yang ada di alam semesta kepada diri kita. Rasulullah masih tumbuh, itulah ada syahadat, suatu persaksian, yang mana persaksian itu syarat umat Islam masuk ke muslim, manusia masuk ke muslim, syaratnya kalau dari mu'alaf itu harus bersahadat, persaksian. Caranya menyaksikan tidak hanya dengan lisan toh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Saat Anda mengalami ilmu batin, ilmu toreko, persaksiannya harus meyakini asyhadu alla ilaha illallah, mengetahui Gustimu Allah. Karena Allah lebih dekat dari urat leher, ternyata di dalam diri juga ada. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengetahui bahwa Nabi Muhammad belum meninggal di dalam diri, yaitu berupa Nur Muhammad secara personalitas, bukan secara identitas. Peridentitas sudah meninggal beliau, sudah berbalik kepada Allah, tetapi secara personalitas dia masih hidup. Ada di surat Al-Baqarah 154, surat Al-An'am 169, 170, juga ada di surat Al-An'am 122, surat Al-Imran 169, 170, maaf. Semuanya dan masih banyak surat itu saya rasa dari situlah. Ada di surat Al-Baqarah juga ayat 28. Di situ banyak diungkap bagaimana ada apa dengan orang yang masih hidup, mati tapi tidaklah mati melainkan hidup. Nah, karena ayat ini berbicara secara personalitas, tidak secara identitas. Secara identitas kula kali panjenengan pun boten menangi menewis. Anak direken secara identitas terus gak adil Gusti Allah. Allah gak adil. Kenapa kok saya dihidupkan tidak zaman Rasulullah? Tidak adil. Ternyata keadilannya Allah adalah berada pada dirinya sendiri. Secara dihidupkanlah, secara personalitas bahwasanya kita gak menangi Nabi Muhammad tapi menengai Nur Muhammad, yaitu cahaya hidayah, kemuliaan terpuji di dalam diri kita, yaitu mengenal Nur Muhammad. Muhammad adalah terpuji, artinya itu mengenal nur yang memang kita bisa membedakan pancaran nur itu hingga bisa membaca alam semesta ini. Di saat Nur Muhammad ini kita sudah mengenal, maka predikat Nur Muhammad itu dibungkus oleh suatu Rasul utusan. Nabi Muhammad bersyahadat Muhammad dan Rasulullah adalah Rasul Allah. Yang di jagat ageng ini yang paling dekat dengan Allah adalah Rasulullah. Di jagat alit ini yang dekat dengan insune Gustine Allah adalah Rasoningsun. Rasulullah Rasoningsun. Di saat inilah kalian belajar dari rasamu yang dekat dengan ingsun Gustimu. Sampai betul-betul. Kemudian iman kepada mendownload juga iman kepada para malaikat. Kita mengenal di dalam Al-Quran Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kemudian kita download di dalam diri kita menjadi sedulur papat yang itu akan didampingkan kepada manusia-manusia itu. Maka disebutlah di Al-Quran itu korin, pendamping. Dan beda, korin ini pendamping ini sesuai dengan karakter manusia sifatnya. Kalau dia bodoh pela-pelu, dia tidak mengangkat pendamping ini di-upgrade mencapai ke permukaan teratas, maka korin 4 ini akan menjadi jin kafir, jin mukmin, setan dan iblis. Terus kalau kita mampu mengupgrade dengan zikir, dengan ibadah sing kualitas tingkat tinggi hingga batin kita bisa merasakan, maka dia akan menjadi mukorobun golongan malaikat. Sama
Nah, akhirnya dia akan membantu penerangan di dalam diri kita. Maka lengkoyu kalau nempeli nur, maka sang dat berada pada mata hati dan dia akan mendapatkan suatu kesadaran pemahaman, bukan kesadaran jagato. Nah, jikalau Anda itu berdurasi ini kaweruh tingkat tinggi, kemudian Anda paham, berarti Jibril Anda yang menyampaikan wahyu ke pikiran berfungsi. Nek ono sing gak paham, monggo yang di rumah jawab sendiri. Maaf, Jibril turu ya. Ngorok Jibril iya. Karena mohon Anda saya ngomong begini ini, sampai semua yang di sini paham, ternyata ada yang enggak paham, berarti Jibril turu. Naudzubillah min dzalik, gak dimanfaatno suatu pendamping itu. Disebut korin standar, disebut kodam standar. Kenapa kita mesti cari ilmu kodam, ilmu sorok, ilmu balago mantek? Karena semuanya diarahkan kepada pemahaman. Kenapa juga ada ilmu hakiki, ilmu sejati? Karena semuanya diarahkan kepada pemahaman. Nggur pahami nak ilmu itu mengguni sorok tok. Nggur pahami ilmu itu nangoni kodam tok. Nah, monggo silakan. Berarti Anda memahami suatu tendensius, suatu ilmu-ilmu yang berwujud makhluk. Yang ditemukan manusia itu hanya dua sisi, menyenangkan dan mengerikan. Wis gitu aja. Dan dia melekat rupanya pada sifat-sifatmu. Nek kon gampang wedian yang ditemoni ya antara dua sisi itu tadi. Masuk ke ketok menyenangkan mesti awalnya kowe melayu. Apa meneh mengerikan tambah jurus kaki 1000 yang dilakukan. Nah ya kenapa kok tidak cari yang sejati, yang hakiki? Yang hakiki lebih enak. Nah, dia bersandar kepada nur kodim, cahaya kodim, cahaya yang berwarna yang dia dari marmati, awalnya merah dan putih, akhirnya berpendar menjadi 8 warna kecil-kecil, menjadi 4 yang warna besar, yang mana akhirnya menjadi ponco warna dari 5 itu dia berpendar menjadi 8 dan menjadi anu. Itu kalau kita cari lewat tafakur baru kita ketemu di situ. Nah, inilah nur hakiki, yaitu disebut nur kodim. Maka kalau kita mengetahui cahaya kodim inilah, sesungguhnya kita sedang berhubungan dengan para malaikat-malaikat yang akan menyampaikan risalah. Saya ngomong begini, risalah dari tajalli Allah. Karena alisan wa doa, kadang-kadang lisan kita pun merupakan doa dan undur makol wa ila tandur makola, bahkan jangan dilihat siapa yang bicara, tapi lihatlah siapa sebetulnya yang bicara dan seberapa jauh dia bicara. Kemudian Anda tangkap oleh pendengaran dan penglihatan. Gerak tubuh saya Anda lihat. Suara saya menggaung ini sampai dengarkan. Kemudian setelah sampai dengarkan, masuklah bahasa ini di otak. Kemudian disampaikan ke hati, itulah ulul albab. Digetarkan ke hati, kemudian Anda paham. Yang membawa pemahaman ini menyampaikan adalah sifat nur. Dan malaikat diciptakan dari nur. Nek Anda gak paham, lan gak yakin, ngiloke sesat, berarti Jibril Anda sedang tidur, tidak berfungsi. Kemarin Lebaran saat Lailatul Qadar, tanazzalul malaikat faruhu fiha, ada 2 malaikat tentang Jibril, Mikail, Israfil yang turun di dunia ini karena memang dilandaskan untuk mengawal alam semesta. Dengan yang keluar dari faruhu fiha, ruhmu. Jadi kita ya juga punya 4 Jibril, Mikail, Israfil. Cuman bahasa sufi menyatakan amara, sufiya, luwama, mutmainah. Bahasa Jawa ini ngomong sedulur papat. Ket biyen iku cak, wong Jawa iku wis pinter, ket biyen wis seru iku. Ya, gak usah diurui manuk emprit. Wong Jawa ya wis garuda. Ngono ket biyen iku cak. Tak sambil rokokan Gus. Nyantai Gus. Wis gak poso Gus. Nyantai. Pangan gak gelem diceglak. Nyantai supaya lo bisa paham. Iya. Jadi aku minta dominan, yang lebih dominan. Mobil ini bagusnya seperti apa relatif dengan merek-merek tertentu.
Ono sing modele SUV, ono sing modele sedan, ono modele jeep, ono sing modele minibus dan lain sebagainya. Tapi bisa dinikmati karena yang di dalam sopirnya. Kalau tanpa sopir, mobil ini hanya landasannya apik ngono ae. Mau didelok bentuke, senenge batin wis ngono. Dia bisa hidup, bisa pergi kemana-mana dengan sopir yang di dalam, cukup. Tidak ada lagi. Demikian orang hidup. Jasad diamu ini adalah mobil. Dia bisa bergerak, potensi mobil ini dibawa kemana-mana karena landasan yang di dalam dirimu, mengarah kemana saja. Orang hidup bisa kesana kemari dari landasan niat. Innamal amaru bi niat, karena Allah melihat dari niat hati kita manusia. Jikalau dalam suatu kehidupan itu kita tidak pernah berniat, maka kita tidak akan pernah melakukan hal-hal apapun. Karena dari niat, bersumber dari niat itu adalah larinya ke suatu keinginan, dan keinginan larinya ke suatu angan-angan, dan akan terwujud hal-hal itu. Ini pada landasan batin. Nah, Gus di sini di pondoknya Gus di sini, meskipun kecil, besok bikin pondok yang besar. Amin. Iya, wis ono sing janjeni sak. Amin. Besok bikin pondok sing besar. Nah, di sini kapasitas Gus ini cuma memberikan luasan jenengan kabeh niki untuk menyatukan dohir dan batin. Setelah pendohiran dan batin ini tadi bersatu, maka secara otomatis Anda mempunyai ilmu sejati, yaitu disebut guru sejati sudah punya. Silakan, baru Anda belajar mengetahui Allah dari sisi luar. Nek cara HP, mensinkronisasikan antara HP Anda dengan provider yang di luar. Wis itu aja, connect dengan wifi di luar. Sama. Anda minta kekuatan yang dimiliki suatu karomah, Sunan Giri monggo karek menyatukan manunggaling sifat Anda kepada sifat Kanjeng Sunan Giri, karena beliau juga masih hidup. Cuman kita saja tidak memahami itu. Surat Al-Baqarah 154, surat Al-Imran 169. Sama, Anda ingin menyatukan anasir-anasir berupa air, api, angin, dan tanah. Satukan diri Anda, arep nang air terjun sedudo. Setelah dohir batin Anda itu menyatu. Nah, cirine apa dohir batin itu sudah menyatu? La raiba fihi dalil mutakin, sudah tidak ada keraguan fihi ing dalamnya. Hudal petunjuk lil mutakin buat orang-orang yang bertakwa. Tapi nek sik ono iki bener dong. Kok pas salah aku. Pas aku ngene, pas aku ngono. Itu dohir batin belum menyatu. Muhammad Jopo, Muhammad Jeru, Muhammad Kodim. Muhammad Jopo sudah, beliaunya sudah mangkat, beliaunya sudah tidak ada. Muhammad Jeru masih hidup. Muhammad Kodim, bagaimana Anda menghormati sosok Nabi Muhammad yang masih hidup yang ada? Itu diimbali dengan suatu kitab, hujahnya Al-Ulama Rasul Anbiya, ulama ki penerus Nabi. Nek dikodimno berarti Anda takdim kepada sang ulama tersebut, padha karo takdim kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, iku kabeh iki ana dalile piye carane. Al ulama rasatul anbiya, berarti ulama iki penerus para nabi, penerus sing kaya apa. Wis, awakmu iso dipikir masih Gus ngomong ngene mau iku ana landasan hujah dalile. Terserah. Kalau bukan untuk itu, ya karena memang jarak terbangnya dan jarak melangkahnya kita hidup di dunia ini berbeda jauh. Umpama nafsiriku berbeda, Gus sakarpe. Nek mamane bohong mlebu pabrik dirageni terus dadi tape, wong kene jawabe apa tape. Wong ndi sing jawab selain tape? Wong Bandung apa iem? Awakmu tok apa puan. Nah ibaratnya, terserah mau jawab apa, terserah. Iya. Nah, macam-macam daerah itu jawabnya beda-beda. Kan enak kan, nak wes itu
Nak wis iku mlebu telone iku dadi tampe kowe jawab tampe terus kono jawab apa terserah. Itu beda-beda. Sing jelas mekanismenya seperti itu dimanapun tempat. Nek barang pohong iku dilebokno omah dikukup terus dikei ragi iku metune mesti dadi tape. Ambek peyem Jawa Barat. Nah, jadi salah nek ngomong peyempuan. Iya Pemalang tok. Dipikir peyempuan tadi. Barang empuk akhirnya enak, nek apa itu gak enak. Lho anjene ngono nek tape apa juga enak ojo ngeres ta pikiranmu. Mosok ada teko Pemalang nang pikirane ngeres. Asline wong Driyorejo iku. Kaya. Kukut ayo. Lah ngono. Dadi iki mari gantung ngene iki bersatunya kita dohir batin. Cirine apa, Pak? Laroi bafi hudal mutakin. Tidak ada keraguan fihi ing dalemmu, hudal petunjuk lil mutakin buat orang takwa. Ciri meneh apa? Lebih banyak kamu dohir dikalahkan daripada batin. Kalau kemarin-kemarin batinnya sing kalah, wayahe turu melok. Batine gak jane gak doyan turu. Nah, iki dohire nglantuk turu wis melok. Padahal dohir dan batin bertolak belakang cara ibadah. Dohir iku suka makan untuk bisa sehat. Disebut olahraga, wah nglakoni aktivitas disebut olahraga. Setengah mati ya olahraga untuk jadi sehat. Mosok olahraga karo mangan, enggak mlayu mati lari main barbel dadine gempal badannya sehat. Menunjukkan cara fisik sehat, namanya olahraga. Batin pengen sehat dinamakan olah rasa. Piye supaya gempal batinmu iku olah rasa iku. Akeh meleke sak. Sehat batinmu. Akeh ndongone sehat batinmu. Panggu wong roti dan lain sebagainya makanane. Nah makanane batin olah rasa itu akeh zikiri, akeh meleke, akeh posone. Akeh ngempete disiti hati yo ngempete jarno wis ta dadi landhep Pak gempale apa landhep batin tok tadi ya ta batin tok tadi batin peyuan ae dak tape ya kalau talane salah lah iku nek wis iku dadi dites iku terus piye carane iso mandi apa gae? Awakmu ngangkat barang sing berat, maune mung cuman 10 kilo, saiki iso swidak karena apa? Karena kowe olahraga sering ngangkat besi. Dadi kuwate. Nah, padha karo olahraga. Olahraga saiki kowe batinmu iso nang ngene wong liya, iso nang ngene anu, maune nang anake tok. Merintahno anake nurut ruang lingkup sing kecil. Ruang lingkup sing besar bebanmu lebih ombo meneh. Iso nang umat manusia apa sabdamu dadi pendhita ratu. Wis jadi semua. Karena olah rasamu sing luar biasa. Jadi sing situk jadi binaragawan, sing situk jadi binarasawan. Enak to. Kowe nak gempal binaragawan, batinmu hebat meneh dadi binarasawan. Nah, iku dikontesno yo binarasawan, ayo mandi-mandian rasa. Nah, ngono. Kan ngono yo, gak ono sing ditutup-tutupi. Wong binarasawan iku kudu nyekel bener, jujur, adil. Lho nek ono binaragawan, ono binarasawan. Oh, Gus Anton iki binarasawan, Pak. Nah, ora. Wis gak oleh ono tutupi nek kon pamer badanmu binaragawan, kancutan tok kowe. Sempangan tok wis ora isin karena sing didelok ora bendolane ngisor cak. Wah, ndukure wah ngono. Binarasawan yo ngono. Harus bener jujur adil gak oleh ditutupi masuk perkara apa. Masuk isin apa wis ora oleh ditutupi. Apa ono iku wani, tatak. Terus apa nih sing tak wedeni? Pede tak karena kita punya alamnya sendiri. Karena kita punya alamnya sendiri. Nah, kalau sudah punya alamnya sendiri, bermutasi seluruh alam nanti ke dalam dirimu. Akhirnya apa? Kalaupun kamu mati, sebetulnya kamu ini nggak usah takut dengan malaikat sing nakoni. Wong biyen Bapak Adam iku disujudi karo para malaikat. Lah kon kok juragane anake
mbahmu akan putune kok kon wedi karo malaikat disujuti lho tekon dipirang perkara awakmu. Kena maroboka iku dadekno mah roh buka. Iya. Ben guyu ngono. Iya. Ben mungkar nakir iku dadi mungkar mapin kariman katiban. Kariman katiban iku sing gugah mungkar nakir dulur papat iku maune Jibril Mikail Israfil dadi kariman katiban mungkar nakir. Wis ora wedi engko nek dibangkitno bermutasi meneh dadi Malik Ridwan Jabania Rahmat. Itu ndampingi kita terus dengan masa-masa yang itu adile Gusti Allah nang kono. Gak mung Kanjeng Nabi Muhammad tok karo para nabi tok sing anu karo Gusti Allah sing dijaga malaikat. Kita semua itu dijaga oleh malaikat. Iya ta ngono. Nah, saiki iki ilmu batin. Iya ta mosok ngono. Nah, ragu apa enggak kon? Nek saat itu kon mengiyakan, berarti klik. Jibrilmu berfungsi. Nah, mosok sih aku sadar iki. Kurang sadar bahwa jadilah dirimu. Ono apa Rasulullah sampai ngomong karo dalam hadisnya man arafa nafsa faqad arafa rabbahu. Carilah dirimu sendiri, maka kau akan mengenal siapa Tuhanmu. Agama apapun faqad arafa rabbahu. Di situ sampai kon niku menyatu, sampai ngerti kegaibanmu sendiri. Demikian kon percaya kepada kitab, dirimu sudah kitab. Nek kon percaya kepada Taurat, berarti kon sik ndelok satu sisi. Iya toh, Taurat kan didukno nang Nabi Isa. Berarti kon sik nganu sejarah. Nah, antarane Nabi Isa iku mungkin Taurat didukno kaum Bani Israel. Berarti kon sik mirak satu sisi. Nek gak dulure kafir. Iku karena bukake Taurat to. Durung buka Zabur sing saiki ilang. Zabur irama alam. Karena Nabi Daud itu didukno Zabur, dan Daud itu suarane paling indah nang alam dunia. Moko nek kon ngerti irama kehidupan ini, sesungguhnya kon buka Zabur ini. Injil iku pepesten sing gawe pangeling-eling. Kapanpun nek kon niku eling, kapanpun nek kon eling berarti kon buka Injile kaya dene Nabi Isa alaihissalam, Yesus semoga mulia besertanya iku bakal didukno nang akhir zaman durung mati. Karena risalah sang pembawa Injil. Kon dolim dalam kehidupan kok suatu saat kon eling iku Injilmu kon buka. Nah nek umat Islam iku Quran. Mengko nek kon ngerti iso menyayangi bah wong kafir, bah wong dolim, bah wong Islam mukmin, baik kiai, baik apa, bah ateis sekalipun kon iso ngrangkul, itulah kon nak buka Quran rahmatan lil alamin, rahmat kanggo seluruh alam. Alami awakmu, alamku, alam semesta iku rahmat kanggo semua alam. Bukan rahmatan lil Arabi, rahmat kanggo wong Arab tok gak, rahmatan lil Jawi, rahmat kanggo wong Jawa gak, rahmatan lil alamin. Berarti Islam itu kudu iso nampung keseluruhan. Wes dalam penyatuan ini kamu tunggal, tidak ada keraguan di dalam, dan kamu sadar diri antara makom-makom tersebut itu. Maka takdirmu akan kebentuk sendiri. Lah sing aku ngomong iku takdir. Ora wong iku ngerti sadurunge winaran, carane mati seperti Ronggo Warsito itu mati tanggal sekian, jam sekian tidak. Karena dia mempunyai landasan takdir sendiri, dia bisa menggambar petanya jagate dhewe. Umpama kamu punya itu ladang itu 2 hektar, terus mau kau bingkit pondok. Nah itu yang tadi saya jelaskan. Semestinya ya apa yang kita lakukan? Kalau pondok ini di tengahnya ada masjid, kemudian di pinggir-pinggir masjid ada kolam ikan koi, kemudian rumah kita berada di belakang, terus pondok untuk mengajar di samping kanan dan di samping kiri, pagernya landaskannya emas begini. Kalau kita punya ladang itu bisa terwujud sesuai gambar kita. Yang kita lakukan adalah menumpuk uang untuk bisa membiayai pembangunan pondok tersebut. Nah, kalau hidup kita bisa mapan, ini ilmu batin, bisa mapan sampai kita seperti Ronggo Warsito, Jumadil Kubro dan para wali lainnya, landasannya meninggal dunia itu sampai ngerti sakarepe dhewe. Landasannya apa? Tumpuklah ja'al sawabam makoroknau, sawab ganjaran energi.
yang luar biasa yang kamu harus tunggu. Dengan modal uang ratusan miliar, kalau dohir itu kok akan bisa membangun pondok seluas 2 hektar ini sesuai karaktermu. Pasti terjadi enggak? Pasti dohir. Dan kalau kau dalam kematian ataupun dalam ilmu itu bisa terkabulkan, yang kamu tabung adalah sawab. Ada tadi nek kepengin mati ini penak kaya leluhure awake dhewe, kumpulin sawab sing luar biasa. Sawab apa yang dicari? Nek kepengin padang kubure golek obatan. Sing seneng melek, sing seneng poso, sing tanpa wong merintahno, timbul dengan hatimu sendiri. Karena sesuk tanggale, bulane, taune iku sakarmu penjalu. Umpama kalau kita dohir aja, kalau kita punya harta 1 triliun, bisakah kamu beli rumah mewah sekali? Bisa, Pak. Gak susah. Umpama nak sawakmu tak terhingga, sakarmu kon mulia. Penak. Penak arep ndongakno wong ora kelong. Bungahe wis akeh. Konsep ini setelah penyatuan ini, piye carane golek awakmu sawab? Kita punya rumah. Bagaimana kita cari tambahan? Keluar dari rumah, kita berbisnis. Kita punya sawab dasar yaitu ibadah. Piye carane iso golek sawab sing luar biasa? Keluarlah dari pondok sini. Ditunggu Rabidatul Kubur. Ditunggu kowe nang pesantren-pesantren. Surat Ali Imran ayat 170. Mereka yang mati akan menunggu orang-orang yang masih di belakangnya untuk diberikan hidayah oleh Allah lewat orang-orang tersebut. Orang mati tak wong ditanduri mesti tukul cak. Nandur pari tukul pari, sengaja ora disengaja. Nandur jagung tukul jagung. Wong soleh sing ditandur pasti tukul cak. Tukule apa? Suatu tanaman sajaratul makrifat mol hayat sing mana akan dipetik oleh orang-orang yang belum menyusul. Tandur jagung sing metik ya awake dhewe Pak, jagung untuk kebutuhan dohir. Tandur pari ya awake dhewe sing jeruk ya awake dhewe sing metik untuk kebutuhan dohir. Batinmu Pak, kowe goleki tanduran-tanduran keramat kanggo metik buah. Wis. Nah, demikian yang di rumah sampai di sini. Nek iki gak paham, Jibril mutu. Leset. Ya iya lah. Tadabur iki mah tadabur. Nek kon tandur pari, mongko panganan iki sing kuat dohirmu kan. Jasad diamu kuat. Kowe tandur jagung, jeruk, buah apel dipangan karo jasad. Tapi tandurane batin, maka aku pusakai bumi ini dengan orang-orang yang soleh. Tandurane kuwi pethi entah nang Sunan Giri, nang Sunan Mecaku, nang ngene Sunan Kalijogo, lho nang ngene Sunan Derajat, nang Sunan Pun, nang Sunan Ampel. Monggo pun wis dicepak ATM karo Gusti Allah. Rabidatul Kubur, Rabidatul Mursyid. Berkunjunglah kepada Imam Mursyid, jaluk pangestu. Maka untuk tambahan fungsi vitamin. Berkunjung ke sini, berkunjung ke mursyid apa yang tingkatannya sudah mursyid. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 151, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Tadi 5 persyaratan mursyid menjelaskan tentang ayat-ayatnya, menunjukkan tentang bagaimana cara kita suci. Wa yu'allimukumul kitaba, mengajarkan tentang kitab kauniyah wal kauliyah wal hikmah, tentang hikmah hidup dan kehidupan seperti ini. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan apa-apa yang belum kita ketahui, termasuk informasi dohir batin dan informasi hari akhir. Wah, di sini setelah Anda gak ragu-ragu, konsep kedua dilakukanlah keluar ini tadi. Manunggaling jagat alit lan jagat ageng disebut manunggaling alam zohir dan kibir.
Tadi manunggalnya alam batin dan dohir. Setelah ini manunggal, maka disebut sohir. Alam sohir dan alam kibir yang dah. Nah disinilah konwati malaikatmu yang anasiri air munggo ayo golek air terjun kono do siraman sak karepmu. Wah. Kowe ngwati kewibawaanmu monggo arep nang gunung Merapi nyatukno kono. Dikungkup nang Kawah Condro di muga monggo sak karepmu wis. Kon angin golek nang dhuwur bukit monggo rasakno rasamu iku satukno karo ratune alam. Nah, setelah iku komplit kon dikongkon nyatukno rasamu karo Rasulullah. Itu sebabnya diwajibno nek kon mampu iku umroh haji supaya menyatu karo jiwane Kanjeng Nabi kongkon sholawat. Supaya awakmu dikenal karo Kanjeng Nabi. Terus demikian itu sampai gak putus-putusnya, sampai tok kuasai tok kendalikan hukum alam. Hingga kon dibuka no unsur rahasia demi rahasia terutama nang tanah Jawa itu karena matimu susuk dikukum nang tanah Jawa. Kita dilahirkan 2 kali, rupa ibu sing rupa menungso karo ibu sing rupa ibu pertiwi susuk nang tanah Jawa. Jangan sekali-sekali tanah Jawa dikhianati. Karena kita makan dari bumi ini tanah Jawa, minum dari bumi ini tanah Jawa, dan mati juga di tanah Jawa ini. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita berasal dari bumi ini, dikembalikan ke bumi ini dan akan dibangkitkan di bumi ini. Maka besok setelah kita bangkit podo-podo Pak ilmu batine karo hari akhir iki podo sinkronisasi, maka kita jamkan segala indera penglihatan. Hingga kabeh menungso masuk kafir dadi wali, hingga kepengin oyo-oyoan balik nang donya supaya memperbaiki amalane. Bingung kabeh. Foto karo sesuk nak mati, arepe mati ku sehatno aku ya Allah. Sejam wae aku arepe berbuat amalan apik. Wis kasep wis gak ngomong deh ngomong karek sakaratul maut tok. Nah, disitulah konsep dalam ilmu Mu'tazilah maka itulah disebut taholli. Yang tadi menyatukan diri disebut tahalli. Penyatuan diri kita alam sohir dan alam kibir disebut tajalli. Konsep ketiganya itu monggo Anda lakukan secara sempurna, yaitu bersatunya dengan Sang Pencipta. Orang Jawa paling pintar. Nah, tidak ada bedanya antara katutan madu ambek manis. Susu sampai lemak itu. Ombak dengan samudra, sinar ambek srengenge ini juga gak akan bisa dilepaskan antara kawulolan Gusti ini. Nah, jadi tidak bisa belajar gini langsung kawuloning Gusti ku hamba itu tidak bisa. Harus lebur dirimu, jasadmu dengan pengetahuan batin. Kemudian leburlah dirimu alam sohir ini kalau sudah lebur. Sudah disebut sohir. Dengan alam kibir, alam yang besar ini. Alam zohir yaitu alam yang kecil harus dilebur dengan alam yang besar sohir. Ini mikro, makro kosmos. Kalau sudah leburlah beberapa alam ini komplit jiwamu, anasir-anasir, sejarah lebur. Maka kewajiban kita lebur diri dengan sang dat, sang sifat. Silahkan. Nah, santai aja, koyo lebure tapi karo ragine mau lebur wis dadine tapi meneh gak usah disebut telo pohung wis ngono payem mesti guyu deh payem temenan iku wong Jawa Barat iku saya ero tapi kan wong Jawa Barat kan ayo selalu istiqomah kan penyembuhan. Nah, Raul Dasri itu harganya sudah lain, harga peyem, harga tape ya, bukan harga telo. Wes, telo sak gresek iku entuke piro wingi iku? 15.000 ya. 15.000 sak gresek isine mung nggur 4 5. Oh, apa tape iku. Nah, nek telone rega piro iku? Sak kilo piro? Wis karek ngono mikir. 4.000. Sak kilo wis badi 10.000 ae cara ngono kan. Jadi manusia paripurna ya harus melebur diri
Biyen kulino ibadah dohir tok, biyen kulino sing dituruti dohir tok, saiki ganti batine. Nah, warangka manjing curiga, curiga manjing warangka. Kodhok kinumulan leng, leng kinumulan kodhok. Pilih badan alusmu ngembani badan kasar atau badan kasarmu sing ngembani badan alus. Badan alusmu apa jari badan kasar? Apa badan kasarmu sing apa jari badan alus? Sing apik badan kasare apa jari badan alus. Wis mulai ya. Ado-ado sampean rono rene teko Jombang. Teko luar pulau datang ke sini karena ngikuti badan halus. Badan kasare urip nang Jombang kok selesai. Lah opo ado-ado nang nganti. Kalau saya luar negeri. Nah, sing teko luar negeri barang. Karena mau menuruti badan halus rohani, Pak. Badan kasar kita selesai, Pak. Meninggalnya kita besok deh. Badan halus kita yang masih proses terus. Proses terus. Ya ono entek-entek. Nang alam penantian barzah terus proses. Nah, di sini sampean sadar kan? Sadar betul nih. Sadar, itulah kesadaran pemahaman nek kurang sadar. Berarti Jibril gak berfungsi untuk nyampe wahyu. Sampai Jibril itu nolak. Saat Rasulullah Mi'raj. Aku mau isok ngederke nang batas dimensi ini Rasul. Untuk kau bertemu karo Gusti Allah monggo di Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha dalam diri manusia? Yaitu batas penalaran. Yang mana kue orang golek ini kue rudunge bener iku Allah sing nguruki langsung ya. Setiap manusia mempunyai landasan yang berbeda-beda. Makanya terpanalah kita di Sidratul Muntaha, sidrat batas penalaran. Kaget Rasulullah. Waduh, ternyata wong isok ketemu Gusti Allah, isok jaminan swarga iku ternyata kudu nglakoni luru ibadah. Apa? Sadar akan ibadah dohir dan sadar akan ibadah batin. Bingung Rasulullah. Itulah diturunkan syariat untuk digiring masuk ke dalam supaya wong takok kenapa ngadeg rukuk sujud dan lungguh. Digiring Rasulullah karena di dalam jiwamu ada. Perhatikan, karena Rasulullah menangis itu aduh syaratnya itu kadung wis ngerti dohirit tok apa sing dilakoni. Bingung. Dekno zamane jahiliyah arepe ngeki pelajaran ainul yakin iku bingung. Piye? Wong sing ketok wae gak entos kabeh wong loro. Bingung Rasulullah. Diajaklah bersyariat untuk bisa mengenal dirinya. Nek wis kenal dirine iku aman. Rasa kabeh ono nang jero, ditemplekno rasa iku di dalam batin kita. Termasuk rasa kita nikmat di surga yang kita pikirkan adalah panggonan. Rasa itu akan terjadi seperti lahirnya seorang bayi. Dulu kita ini lahir dari angen-angene rasane wong tuwa loro, Pak, lanang wedok. Kemudian terlahirlah suatu wujud Gus Anton ini dari bapak ibuku. Angen-angenmu dan rasamu ini akan terwujud suatu tempat yang disebut jannah, surga. Tapi gue mikirnya pedhi tok enang neraka ya akan gelar neraka dhewe wis. Gampangane ngono ae wis. Iya toh. Nah, sosok anakmu tidak beda jauh rupa wujudnya, sifatnya itu antara bapak dan ibu. Nah, jadi tanda tanya kena wujudnya Michael Jackson. Jadi apa yang kau angan-angankan di dalam surgamu itu ya kamu wujudkan sendiri. Dari kawini dohir lawan batin, menyatulah wujud kodim, wujud awal. Wujud sing awal iku apa cah? Kan ngono iku enak-enake. Apakah ilmu ataukah derajat atau pangkat ataukah apapun yang kamu bentuk itu tidak beda jauh dari apa yang kita angan-angankan. Jadi Allah mengabulkan apa yang kita angan-angankan, bukan apa yang kita pikirkan. Allah juga akan mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan.
Kebutuhannya saya ini apa? Mungkin gak gali bodoh kayak susugi-sugi kok, gali butuh. Nah, berbeda dengan syariat malah melarang utang karena apa? Bengkak sumpet. Karena sing dipikirno iku dohir tok. Dohir iku gak iso ngatasi jarak tempuhe mek cekak. Pandangan mata kita cuma 3 km, selebihnya 20, 200, 300 km itu ada apa ya karo gini. Nah, demikian pandangan pikiran kita, pikiran batin kita, ada apa dengan kebutuhan kita karo, kita jangan ngelingi. Kalau ngelingi yang kita dapat cuma itu aja. Karena Allah akan mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Keinginannya manusia itu beda-beda. Keinginannya manusia itu beda-beda. Nek aku sih keinginannya tuku helikopter. Nah, iya loh, tak parkir di kure omahku. Ngono keinginannya. Tapi sing dikabulkan Allah kepada diri saya apa yang dibutuhkan saat ini. Apa yang sedang dibutuhkan saat ini. Itu. Nah, jadi ngono nek kon gak gali butuh gak ngarep dituruti karo Gusti Allah. Satu contoh itu ada lubang 4. Kamu biarkan saat kering kerontang. Nah, dia akan terisi air setelah hujan. Kalau you gali 4, gali 5, maka yang terisi akan 5. Karena you sedang gali butuh 5. Kalau cuma 1 ya 1 aja. Demikian manusia hidup gelem gali butuh 4, 5 saat hujan, saat rezekiku deres-deres ya Pak. Manusia itu tidak mungkin dikai kering toh, pasti dikai deres. Yo gak mungkin dikai deres toh, pasti keduanya akan menghampiri. Saat deres-deres itu rezeki, maka tertutuplah semua lubang itu dengan rezekimu, dengan air itu. Jadi kalau you cuma gali cuma 10, ya dapatnya 10. Kalau galinya cuma 1, ya itulah 1. 5 tahun pun yo sepeda motoris itu, 10 tahun yo situ toh karena nggak pernah gali. Coba gali, wani nyicil masio jangka. Jarak tempuhmu, opo sing digawe nyicil wani 5, tutup 5 tahun. Karena tidak mungkin sebulan 2 bulan dong nggak duit terus tidak mungkin. Satu saat itu kono dan deres. Gaji butuh prestasi, rezeki butuh yakin. Aku yakin sing duwe rezeki Gusti Allah tapi ora wani kok ngali butuh. Allah ngabulkan apa sing dibutuhkan. Surat Talak ayat 2 dan 3. Maka kalau kau bertakwa kepadaku, kumudahkan segala urusan, kubukakan segala macam pintu rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka, dan kucukupkan atas kebutuhanmu loh, butuhmu. Lah kan kebutuhanmu kan wis cicilan sepeda motor situ tok to. Ayo wis rasa gersulo. Lah mung wong siji kok sing butuh nyicil mobil 5 nek wani. Nutup cak. Lah buktine apa? Lah kowe di ACC 5 kabeh kuwi berarti wis di ACC karo Gusti Allah. Cuman kan nunggu. Wah, pikiran iku lah iki kan masalah batin dudu masalah dohir iki nek masalah dohir kon iso mlayu. Nah, iki masalah batin. Yakin. Kowe ngomong yakin Allah memberi rezeki yakin, tapi pelaksanaannya karena kulino dohir hingga dirimu tak berani untuk melangkah mengambil suatu risiko kebutuhan. Ono lho wong sing kena risen iku 70 juta entuk sing 50 iku malah dilebokke nang ngene apa namanya leasing untuk kredit mobil sing 20 juta malah sing dua cicilan 5 jutaan dikekno merje sing sitoke kekno tulung Gus kanokno yatim piatu lebokke supaya apa ben iso nyicil rampung. Sing 10 juta gawe nyicil 2 wulan dadi ambekane 3 wulan jarine wong. Nah iki jarine wong dudu jare aku. Tibakno apa? 2 bulan kemudian entuk bati tanah 50 juta. Dilebokno 8 cicilan. Sing 10 dinikmati. 4 bulan kemudian bati 100 juta dilebokno 80 juta. Suwi-suwi gak sampai setahun cicilane mobil iku selesai lunas blas. Oh gak ngerti, Pak. Anak dipikir lah nggo logika iki dohirmu. Wah, gajiku sakmene gak nutut, Cah. Dibutuhno yakin lan percaya. Selesai perkara. Nah, disinilah landasan rohanimu yang katanya percaya, kon gak percaya. Berarti nek kon gak percaya, mir-mir Mikaelmu gak fungsi, Cak.
Ini mau Jibril gak fungsi. Apa fungsi? Mikaelmu gak fungsi. Nek kon lah iya aku lho gak entuk gajiku lho tuh rasa juta. Tapi anakku telu iso sekolah kabeh. Iku oh ya apa ceritane embu kok iso urip iku koyo ngono. Berarti Mikaelmu fungsi, Cak. Wes jelas. Dong gampang to, doire batine disatukno mung dikongkon bondo yakin. Kon ngajaro, bakon dadi motivator pokoke kon ngajaro sing ikhlas lillahi taala soal kehidupanmu urusanmu. Meneng-meneng dikei ruko loro. Lho ya. Lho. Meneng-meneng dikei sedekah 3 miliar lho. Ya kabeh iku teko Allah, tapi kudu jujur. Nek Gus jujur, aku tuh kayak piro rek. Ngono jujur ae lha apa penting. Terus terang. Loh, jujur. Aku njaluk sakmene, walah separuh ndak apa-apa, Gus. Masyaallah gak. Aku tak njaluk 10%. Iku tak syukuri. Minangka aku iku entuk royaltine aku nak bantu awakmu iku sedekah. Gak muluk-muluk aku. Nek muluk-muluk kepingine kuwabe. Lho menungso iku nek iso laut diombe ku entek. Iku nek dawa nafsu, sedot kabeh ku entek laut iku. Ditambahi ping 7 entek kabeh. Nek iso bumi digulung dhewe, langit digulung dhewe, bumi diglundung nek iso. Iku manusia. Tapi aku enggak pernah begitulah, itulah. Coba kita cukupkan itu sebagai landasan bahwa kita cukup. Wis ngono, iya, dadi awakmu ngono, duwe ati yo ngono, aja galem diatur wong nek gak nalar, wah tak atur dhewe atiku pokoke gak dolim nemen-nemen ngono. Iya, sekali pleduk iku gejeglong gak masalah wong menungso. Nek gak gejeglong duduk menungso malaikat iku. Iya to. Engko nek gejeglong terus iku ya jenenge iblis. Ngono ah. Ayo, gak ono apik iblis. Ya kudu imbang lah jenenge menungso iku ditempleki apik, templeki elek. Yang penting ini punya filter. Nah, batine awake dhewe kuat duwe filter. Wis biasa wong urip. Main judi yo kalah terus yo kadang-kadang yo menang. Anak ditelateni ono menangi Mas rugi. Mas ora apa-apa iku rugi 1 juta menangi mung 10 juta ya ora masalah. Penting kan tau ngrasake menang. Ibaratnya nak judi. Ngono. Makanya kita ini diwajibkan syariat itu tidak boleh kita mengundi nasib dengan anak panah. Ada kesopo spekulasi tidak boleh. Karena spekulasi bukan ranah orang-orang syariat. Spekulasi adalah ranah orang-orang ahli kebatinan, ahli ilmu rasa. Silahkan mau spekulasi. Jadi ada yang dilarang oleh Al-Quran karena makome itu adalah orang-orang landasannya dohiriyah. Nah, tapi kata-kata yang diperintahkan oleh Allah, monggo silakan kalau kamu mau. Silakan. Membunuh itu dilarang dalam agama. Agama apapun dilarang membunuh. Tapi ada, Nabi Khidir malah mateni cah cilik. Ada pengecualian di situ yang butuh ilmu untuk menguaknya. Itu pelandasannya butuh ilmu. Jadi gitu. Kurikulum di sini hanya untuk menyatukan ibadah, rasa dan dohir. Disebut olahraga dan olah rasa. Jadilah bina rasawan saiki, aja bina ragawan. Wis kasep kon tuwek-tuwek ngono gak iso mlentong. Bina rasawan enak, iya to. Wis gak iso metekel wis angel lho. Awakmu malah manuke tok sing metekel repot. Wis live streaming rek. Lali. Ah iku. Kasus yang menokol itu atine. Nah, setelah keluar dari ini, monggo dirimu menjadi seonggo alam sohir. Satukan ke alam kibir. Itu dalam ilmu apa namanya pemahaman Mu'tazilah, maka disebut tahalli, penyatuan diri kita kepada jiwa, tagholi, penyatuan diri kita kepada alam, terjali, penyatuan diri kita kepada sifat Allah. Tadi tahalli, tagholi, terjali. Di situ saya rasa nanti kalau kedepannya setelah dari sini mesti semua pemirsa yang di rumah juga akan lebih memahami. Nah, bagaimana kita menyempurnakan semua metode-metode itu tentunya tidak hanya di sini saja tempatnya. Mungkin ada di ulama-ulama lain yang sekiranya kelasnya mursyid. Nah, monggo tidak hanya belajar di sini saja.
Nah, sekiranya ada yang lain-lain yang bisa jadikan acuan sandaran untuk mengesahkan ilmu tingkat dohir dan batin. Sebatasannya untuk ke arah luar itu sama dengan sekolah, batasannya mau S3. Lepas dari itu, apa batasannya S3 itu mau? S1 ini kok nek Kanjeng Nabi kuwi khataman nabiyin, wis khatam awakmu dohire. Ambek batine, khatam. Terus Rasulul Anbiya penerus para nabi-nabi ya. Neruske masalah iki nang gone njaba. Rahmatan lil alamin, rahmat kanggo seluruh alam S3. Nah awakmu wis iso ngono S3. Secara batiniah. Saya rasa cukup di sini untuk pemirsa di rumah. Harap dimaklumi jika ada kurang lebihnya ucapan maupun bahasa kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pirang menit ya? 1 jam 13 menit.